Untuk panitia dipersilakan. Sepertinya eh, pemimpin doa pada hari ini sedang berhalangan, maka izin saya untuk memandu doa pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, segala puji bagimu atas rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami, atas nikmat kesehatan dan kesempatan hingga kami bisa melaksanakan acara ini. Ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, berikanlah acara ini keberkahan dan kebaikan dari awal hingga akhir acara. Amin, amin ya robbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk selanjutnya adalah penyampaian sambutan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Kak Dava dipersilakan. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kepada yang terhormat Kepala TGUPP dan UPTP 4 OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya yang saya hormati, pengurus maupun anggota Narada Muda Jakarta, koordinator KJMU UIN Sunan Ampel dan panitia acara kali ini, dan para audiens yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmatnya bagi kita semua hingga hari ini kita begitu bersemangat dengan penuh kekompakan menjalankan dan mengikuti webinar ini. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita melaksanakan webinar dengan tema menilik peluang UMKM dalam memulihkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Kami mengangkat tema tersebut karena melihat kondisi yang seperti saat ini, kita membutuhkan ilmu untuk membantu perekonomian kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari acara ini saya berharap kepada teman-teman semua untuk selanjutnya memperjuangkan kredibilitas diri dan meningkatkan kualitas persaudaraan dengan saling menjaga keutuhan dan tidak saling menjatuhkan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam mensukseskan acara ini, terutama pada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara pada hari ini dan kepada teman-teman yang telah ikut berpartisipasi dalam acara webinar ini. Begitu juga kepada pembicara yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kiranya
Jika ada kekurangan atau kesalahan dari acara ini, mohon dimaafkan karena kita hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Dafa yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya adalah pemaparan KJMU dan Narah Muda oleh Kak Sintia. Untuknya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang KJMU dan Narah Muda. KJMU ini merupakan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, yang salah satu program bantuan Pemprov DKI Jakarta untuk mereka dari keluarga yang tidak mampu dengan potensi akademik yang baik dan telah dinyatakan lulus seleksi masuk PTN dan PTS. Jadi untuk masuk KJMU ini ada persyaratannya, yaitu memiliki KTP berdomisili Jakarta, berasal dari keluarga yang tidak mampu, pendaftaran di PTN atau PTS, dan dinyatakan lulus seleksi. Yang keempat ini tidak menerima beasiswa lainnya. Terus yang kelima ini dinyatakan lulus SMA atau SMK dan MA. Adapun persyaratan khusus yang ada di KJMU ini untuk penerima baru lulus dari pendidikan menengah pada satuan Kemendikbud atau Kementerian Riset Teknologi dan Teknologi Perguruan Tinggi. Jadi ada syarat khususnya. Yang pertama tuh yang tadi harus lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya. Yang kedua tuh diterima melalui jalur reguler di PTN atau PTS yang dinaungi oleh Kemenak atau Kemenristek gitu. Selanjutnya lagi PTS dengan akreditasi yang bagi perguruan tinggi swasta harus memiliki akreditasi institusi A dan program studi yang terakreditasi A. Jadi bidang PTS sesuai dengan RPJM tahun berjalan. Tujuan dari KJMU ini tuh meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN atau PTS bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik yang baik. Berapa sih yang diperoleh dari kita dapat KJMU ini? Jadi anggarannya kita dapat per semester 9 juta ini. Nah, itu bisa dialokasikan untuk segala kebutuhan kita selama kita kuliah. Jadi KJMU itu berdiri tahun 2016 hingga sekarang. Dan udah 101 perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah bergabung dan menerima bantuan dari Pemprov DKI ini. Nah, selanjutnya itu ada yang Narah Muda. Nah, Narah Muda itu apa sih? Nah, Narah Muda ini merupakan rebranding program KJMU. Jadi dia cetusan atau organisasi yang dibuat oleh KJMU sendiri. KJMU memiliki arti anak muda yang memberikan manfaat kepada semua. Jadi diharapkan nama tersebut dapat menjadi refleksi yang dipegang oleh para mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan agar di masa depan dapat berkontribusi dan berperan besar di lingkupan nasional maupun internasional. Jadi untuk sasaran penerimanya itu kan tadi berkuliah di perguruan tinggi dengan naungan Kemendikbudristek dan Kementerian Agama, berkuliah di perguruan tinggi swasta atau negeri. Di sini juga ada di Narah Muda ini menaungi juga pengembangan potensi penerima KJMU melalui satu program pengabdian masyarakat. Nah, program pengabdian masyarakat ini setiap tahunnya dilakukan mandiri untuk membantu seperti kayak bakti sosial gitu. Nah, yang kedua ini kegiatan pelatihan kepemimpinan, seminar atau kegiatan lain dapat
menunjang peningkatan kompetensi penerimaan KJMU. Ya, seperti kayak kita ini webinar yang dia agendakan. Nah, cukup sekian. Mohon kurangnya lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Cynthia yang telah memaparkan tentang KJMU dan Arah Muda. Selanjutnya kita beralih ke materi. Sebelum masuk materi, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama pematerinya. Kak Ina, apa udah siap? Iya, udah siap. Aku presenting sekarang ya. Oh ya, boleh. Udah Sebelumnya keluar aku belum? mau bacain dulu. Udah, Kak. Oh ya. Iya, Kak. Sebelumnya aku mau bacain dulu CV-nya. Ya nggak apa sambil. Nama lengkapnya Ina Mutmainah, tempat tanggal lahir Jakarta 13 September 1998. Kemudian pengalaman organisasi merupakan anggota ETSA, IKMA, IKAMABA, ILMI, Permada Jabodetabek Uinsa, BRIMUP atau Barisan Pemuda Desa Bekadan. Lalu ada EHO, member Gerakan Santripreneur Nusantara. Pendidikannya di Al-Khairiyah Jakarta Utara, MTS Al-Khairiyah Jakarta Utara, MA Al-Ibrahimi Bangkalan Madura, Ponpes Al-Ibrahimi Bangkalan Madura, UIN Sunan Ampel Surabaya, dan Ponpes Anuria Wonocolo Surabaya. Pengalaman kerjanya yaitu menjadi konten kreator, co-founder Raja Naya Translation, CEO Dreambox Surabaya, founder PT Angkor Shipping Service, owner Inasel, dan penulis buku. Oke, mungkin bisa langsung lanjut ke materinya. Untuk Kak Ina dipersilakan. Iya, terima kasih buat Mbak Moderator atas waktu dan kesempatannya. Ini enakan ngomongnya aku kamu apa lu aja nih. Soalnya anak-anak Jakarta juga kan ya. Iya nggak sih? Jakarta semua bukan di sini. Iya, Kak. Enggak sih, ada campuran. Ada yang dari UIN Lampung, Iya. ada banyak. Oh, ada dari BPK juga kalau dilihat dari formnya. Oh gitu. Iya, oke. Kita ngobrolnya sambil sharing-sharing aja ya bahasanya, jadi agak santai gitu. Makasih untuk kesempatannya. Ini sebelumnya aku mau nyampein dulu kalau misalnya pengen kontakkan lebih lanjut sama aku bisa add Instagram aku ya, @ina_udah gitu. Itu sih my first account. Cuman kalau misalnya pengen, aku tuh lebih aktifnya di second account aku yang @angin_malam ini yang ada di layar. Nah, ini tuh ini tuh Instagram yang isinya khusus konten-konten aku tentang sajak-sajak dan seputar dunia kepenulisan. Jadi kalau emang teman-teman mungkin suka tentang puisi-puisi kayak gitu atau sajak-sajak ya bisa add-nya yang @angin_malam ya. Nggak apa ya, perkenalan dulu ya sih gitu. Jadi kita bisa relasinya tuh lebih lanjut gitu loh ke dunia media sosial kita. Oke, kita lanjut ke materi yang udah disediain sama teman-teman organisasi KJMU. Ini keren banget sih udah bisa ngangkat tema yang emang lagi hype banget di zaman sekarang ya. Aku pertama kali pas dikasih tahu ini temanya menilik peluang UMKM dalam memulihkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Itu aku langsung excited banget gitu pada waktu itu. Ih, gila, ini keren banget nih temanya gitu. Jadi kalau misalnya aku bisa ikut berkontribusi di sini itu ngerasa wah bagus banget ya, ini positif sekali. Jadi keren banget idenya buat teman-teman mahasiswa KJMU ya, udah bisa bikin tema yang kayak gini. Teman-teman KJMU nih udah lama belum sih organisasinya? Yang di UINSA sendiri loh. Udah lama belum? Dari tahun aku kok, dari 2017. Oh, dari 2017 ya berarti adanya ya. Apalagi sekarang udah masuk tahun 19, 19, 20, 21, udah ke 4 tahun ya berarti ya.
Ya, bagus teman-teman. Oke, kita masuk ke dulu virus corona. Ya, ini mungkin bahasannya bakal sangat kompleks sih. Macem-macem. Tapi intinya kalau misalnya kita yang jadi fokus kajian kita kali ini kan adalah betapa dampaknya itu sangat besar dan memerosotkan segala sektor, bukan cuma ekonomi sih sebenarnya, berbagai sektor. Bahkan pandemi ini juga membuat sektor pendidikan tuh jadi terkesan tiarap juga ya, walaupun katanya udah ada online lah, udah ada Zoom meeting lah, Google Meet dan sebagainya, tetap aja ya bakal beda pembelajaran antara online dan face to face kayak gitu. Tapi memang yang paling terasa sama masyarakat itu adalah kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun, terkhusus buat masyarakat kelas menengah ke bawah gitu ya. Apalagi teman-teman yang emang bergerak di UMKM. Wah, ini kita ngeliat berita-beritanya tuh kalau misalnya di TV, justru kebijakan pemerintah yang di sisi lain itu emang katanya sih untuk mencegah penularan virus corona, tapi ternyata kebijakan tersebut malah bikin dunia perekonomian yang UMKM itu semakin tiarap dan tergencet. Ini aku tampilin foto-foto dari ya foto-foto yang mungkin sempat viral ya, kayak gara-gara ada penutupan pasar lah, akhirnya orang pada terjun di jalan ya, habis itu macam-macam, pada nggak bisa dagang, dagangannya sepi, dagangannya buah sampai pada busuk ya, kayak begitu. Nah, ini tuh bikin kayak kasihan nggak sih kita tuh kalau ngeliat kayak begini ya, miris, tahu nggak sih? Apalagi karena emang orang tua aku itu pedagang kaki lima di salah satu daerah di Jakarta. Jadi bapakku tuh dagang di belakang, kalau ada yang tahu tempatnya tuh Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Jadi rumah aku di situ. Nah, bapak tuh dagang pas di belakangnya. Dia pedagang kaki lima. Jadi ngerasa sendiri kan gimana sih gitu susahnya orang-orang gitu kan. Kita rasa kayak keluarga sendiri kalau misalnya kayak gini, apalagi mungkin kita sendiri ya, aku sendiri kalau misalnya kayak begini nasibnya kayak gimana gitu. Di sini ada video, aku mau tampilin bentar ya. Aku tampilin file aslinya aja kali ya. Karena kalau di sini jadinya macet. Kalau misalnya nggak tampil bilang ya. Saya maksud saya bisa ada ruang, jadi kita tenang. Wah, dia kenapa lama banget ya? Nggak keluar. Jadi kok ini cuma aja. Alasan jadi yang ini video yang sempat viral, aku ambil di IG-nya Newbie-Planner, katanya tuh ini tuh di daerah deket Tanah Abang, katanya sih gitu. Oke, udah ya, main videonya segitu. Nah, miris sekali ketika aku ngelihat hal-hal seperti ini begitu. Jadi kita kudu gimana? Bukan kita sebagai generasi muda milenial zaman sekarang, apa yang kita tuh kudu lakukan gitu ya, seharusnya untuk membuat seenggaknya gimana caranya biar kitanya aja dulu deh bisa survive gitu, biar usaha yang emang kita udah punya sekarang tuh bisa bertahan di tengah kondisi pandemi yang kayak sekarang. Nah, dengan kondisi yang kayak sekarang ini, kita justru sebenarnya dipaksa oleh keadaan ya untuk memutar otak demi mempertahankan usaha kita.
yang bisa survive tadi, biar kita bisa nyambung hidup. Ya semua orang punya kendala masing-masing. Coba sekarang kita fokus di pengembangan diri kitanya dulu gitu, pengembangan usaha kita. Gimana kita bisa bantu orang kalau kita nggak bisa mengatur diri kita sendiri, ya kan kayak gitu. Nah, back to the problem. Problem yang kita hadapi di masa pandemi dan apa terus-terusan mengeluh pada keadaan, walaupun memang keadaannya ya kayak begini, kita coba berusaha untuk memaksimalkan digitalisasi. Ini adalah apa yang bisa kita lakukan ya, what we can do in this time ya. Walaupun memang tidak semua jenis usaha itu bisa secara total digital kan gitu, tapi setidaknya kita tetap melakukan gerakan go digital. Memang ini tuh adalah sebuah keharusan. Aku nggak bisa bilang online atau offline gitu, jadi bukan suatu pilihan, tapi merupakan sesuatu dua jalur itu tuh harus sama-sama dilakukan gitu, bukan pilihan lagi online atau offline, dua-duanya harus sama-sama dikejar kayak gitu ya. Jadi gimana caranya, walaupun mungkin usahanya itu kayak bengkel doang kan offline ya misalnya, tapi tetap loh bisa dilakukan secara online, mungkin dari promosinya, marketingnya kayak gimana dan sebagainya. Nah, berarti kita harus belajar lebih banyak lagi tentang dunia entrepreneurship ya kan, untuk mengembangkan usaha yang udah kita punya. Kuncinya apa? Jangan malas belajar. Jadi tetaplah berinovasi dan berkreativitas, karena itu adalah kunci dari keberhasilan bisnis kita. Tahukah kamu bahwa 80% bisnis itu tutup di 5 tahun pertamanya. Karena apa? Karena tidak berinovasi dan berkreativitas. Udah ngerasa saklek di situ aja udah jadinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak gitu, kalau kita nggak mau bersaing, nah terus gimana bisnis kita bakalan survive untuk mengikuti perkembangan dan permintaan customer kita gitu kan ya. Kita kalau fokus ke keilmuan bisnisnya sih kayak begitu sih. Jadi intinya kita belajar banyak banget sebenarnya hal-hal dalam entrepreneurship yang harusnya kita pelajari sih ya. Apalagi kalau di zaman sekarang tuh banyak yang belajar digital marketing. Ya bagus ya, kita harus belajar ini juga. Atau mungkin sosial media marketing, kalau emang produknya pengen dimasukin ke marketplace juga ada ilmunya. Misalnya masuk ke Shopee, Tokopedia itu kayak gimana caranya. Biar kita juga nggak kalah saing gitu sama yang udah ada. WA marketingnya kayak gimana, kita belajar juga keilmuan yang lain ya. Kayak misalnya branding, funneling, konsep jualan yang bener tuh kayak gimana. Teknik closingnya, copywriting buat promosi, kita pelajari market persona. Kalau mungkin ada yang belum tahu market persona itu apa, jadi semacam kita itu memberi gambaran customer kita tuh kayak gimana sih gitu. Jadi market kita tuh apa, siapa, kayak gimana, betulnya di mana. Nah itu kita pelajari itu. Terus team building, database customer. Database itu sesuatu yang penting. Zaman sekarang itu paling penting tuh database. Kita kalau punya kontak-kontak banyak, ya kan, WA banyak, itu biasanya mempromosikan produk kita bakal lebih gampang ketimbang orang yang emang ya kontak WA-nya lebih sedikit, misalnya kayak gitu. Atau bahkan dia nggak main sosial media. Kita lihat aja, walaupun sosial media mungkin nggak semuanya isinya itu positif, tapi sebenarnya kita bisa ambil positifnya. Itu bisa jadi kolam ikan kita istilahnya. Itu agak teknik funneling ya, itu belajar ke funneling. Jadi gimana caranya kita memanfaatkan sosial media untuk melakukan promosi, marketing dan pengembangan usaha kita kayak gitu ya. Jadi explore everything that can help you to survive your business kayak begitu. Jadi ternyata masuk ke marketplace, kayak aku pengen dagang di Shopee, dagang di Tokped, tapi masih bisa nggak ya? Soalnya di situ kan saingannya sama supplier besar, harganya kayak begitu. Udah banyak banget lagi toko-tokonya gitu. Aku masih bisa nggak sih gitu? Atau aku pengen jadi konten kreator di Instagram, tapi udah banyak banget konten kreator. Aku masih bisa nggak sih sebenarnya? Nah pertanyaannya ke peluang ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau jawaban lagi, peluang itu, ini kata-kata aku ya, peluang itu akan selalu ada sebenarnya jika kita mau mencari, memulai, bergerak, melakukan perubahan, terus belajar dan percaya sama diri kita, kemampuan kita, dan percaya tentunya sama Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena nggak ada yang nggak mungkin, jalan itu akan selalu ada. Kalau eranya udah kayak begini, justru kesempatan itu semakin terbuka luas sebenarnya kayak begitu. Jadi kuncinya
kuncinya nih kalau bahasa Jawanya tuh gini, budal aise gitu. Jadi udahlah jalan aja dulu, mulai aja dulu. Nah sambil jalan, sambil belajar, sambil praktek kayak gitu kuncinya kalau di bisnis. Soalnya kalau kebanyakan teori ya bisnis itu kita bukan mau jadi akademisi gitu ya, bisnis beda lagi gitu kan. Jadi action, pasti yang utama action gitu. Action sambil jalan, sambil belajar gitu ya. Terus oke, ini kita masuk ke selain keilmuan-keilmuan tadi yang ada di bisnis. Nanti aku bakal share semua free ebook-nya. Aku udah siapin banyak banget ebook segala macam ya tentang FB marketing, Instagram marketing, WA marketing, wah digital marketing, funneling, branding, segala macam udah aku siapin. Teman-teman tenang aja. Abis ini bakal aku share semuanya di grup WhatsApp dan bisa sambil dipelajari sambil jalan gitu ya. Tapi sebenarnya ada the greatest factor di samping bisnis yang menjadi fondasi utama dari bisnis yang kita lakukan. Kita tuh harus menemukan itu sebenarnya. Coba deh teman-teman pikirin apa tujuan kita berbisnis. Ya ini sambil diresapi ya, sambil dipikir, sambil ditelaah. Coba kita mikir-mikir, kita berfilsafat. Kalau misalnya kita memang mendapatkan pendapatan dari bisnis kita, dari usaha kita, untuk apa kita pakai pendapatan kita? Untuk mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan uang, untuk apa? Uang itu untuk apa? Coba kita pikirkan kembali situ. Kalau misalnya kita kembali kepada ajaran kita, insya Allah di sini teman-teman semuanya beragama ya, karena kita hidup di negara Indonesia yang wajib beragama. Wajib beragama, kita percaya dong sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, nggak ada yang nggak mungkin. Dan kemana lagi tujuan kita melakukan sesuatu di dunia ini? Karena tujuan bukan mencari ridho Tuhan, kita kan beribadah, pasti ke situ. Kalau yang udah punya keluarga, tujuannya buat keluarganya, nyambung hidup, buat sedekah, buat bantu orang, kayak gitu. Fondasi bisnis kita itu yang paling basic, yang harus kita tahu itu sebenarnya. Jangan kejebak sama pikiran-pikiran barat, pikiran-pikiran liberalis, kapitalis. Mereka selalu ngomong target doang diperhatiin, tapi nggak diperhatikan ini barokah nggak? Kita tuh menawarin produk ke orang, jual barang ke orang dengan cara baik-baik. Kira-kira itu diperhatikan nggak? Nah kayak gitu. Ya, jadi di sini aku tampilin tentang belajar pola pertolongan Allah. Kita balikin lagi semuanya ke Tuhan, ke Allah. Kita tuh masalah ya, misalnya kita ngadepin masalah itu kan sangat biasa ya dalam ini. Tapi apakah kita pernah berpikir bahwa sebenarnya masalah itu nggak ada yang benar-benar masalah? Masalah itu diciptakan sebenarnya buat bikin diri kita tuh makin improve, makin berkembang. Karena apa? Laut ulung, nelayan ulung itu tidak dilahirkan dari lautan yang tenang, ya kan? Dilahirkan dari lautan yang penuh dengan badai, penuh dengan ombak. Jadi kalau kita nggak menghadapi tantangan apa-apa, nggak ada ujiannya, terus gimana caranya kita bisa naik kelas gitu? Biar mental kita ini semakin terbentuk, apalagi pengusaha ya. Pengusaha tuh mentalnya harus terbentuk gitu, harus bagus, harus kuat mental. Gimana caranya kalau misalnya kitanya itu dikit-dikit dapat challenge udah mundur, ya kan? Aduh susah, udah nggak mau belajar, berhenti stuck. Ya kalau misalnya ujungnya nyerah terus ya nggak akan ada kelarnya. Kayak gitu, kita belajar pertolongan Allah. Memang sih dikatakan bahwa sini nomor 7 ya, ada orang sukses itu adalah usaha berbanding hasil, ya kan? Usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu kan kata orang. Tapi orang yang ditolong Allah itu usahanya itu nggak, usahanya misalnya 2, hasilnya itu lebih besar karena ditolong Allah. Di sana ada ridho Allah. Karena apa? Tujuan kita, niat kita dalam berbisnis, berusaha tuh balik ke Allah lagi kayak gitu. Jadi bukan mengumpulkan kekayaan, baru jadi orang kaya, aku punya mobil, dipandang orang, untuk mengisi gengsi diri kita semata. Dan itu harusnya kan. Nanti ini PPT-nya juga bakal aku share biar bisa dilihat ya pola dari pertolongan Allah ini. Ini sebenarnya buku ya, cuman ini hasil rangkumannya aja yang aku tampilin di sini. Kayak gitu. Jadi biar lebih ringkas teman-teman belajarnya. Oke, jadi pada intinya memang bersyukur kita ada dengan posisi kita yang sekarang, keadaan kita yang sekarang. Teman-teman ini kan apalagi pada dapat beasiswa
beasiswa ya. Aku juga sebenarnya waktu pas kuliah dapat beasiswa dari bidik misi. Terus aku bersyukur loh. Bidik misi kan juga sama-sama dari kurang mampu kan ya. Nah, pengen kuliah tapi nggak bisa gara-gara nggak ada dana. Tapi alhamdulillah kita bisa, gitu kan ya. Sambil dapat beasiswa, ya mungkin kita sambil pontang-panting, ada yang kuliah sambil kerja, gitu kan ya, sambil bisnis dan sebagainya. Teruslah kembangkan diri kalian, karena banyak sekali teman-teman kita di luar sana yang pengen berada pada posisi kalian kayak gitu. Jadi tetap bersyukur dan bersedekah. Bersedekah, bisnis itu sedekah. Usaha itu kita dapat apa sedekah. Sedekah tuh nggak nunggu kaya. Ada orang yang sedekah eman-eman. Eman, soalnya duitnya tinggal segini doang gitu. Loh justru jangan nunggu yang sampai kaya. Kalau nunggu kaya begitu kita nggak bakal ada kelar. Aku pernah berada pada posisi duit tuh tinggal selembar di dompet. Tapi aku coba lurusin niat aku lagi ya. Aku coba pasrahin lagi. Ini kita kan udah bersandar sama Allah nih. Jadi kan nggak usah khawatir sebenarnya gitu kan. Aku cobain sedekah. Uang yang tinggal selembar apa 2 lembar gitu kalau nggak salah sedompet di dompet waktu itu ya pas zaman kuliah semester berapa gitu. Kenyataannya apa yang terjadi? Langsung diganti pada waktu itu juga. Diganti nggak lama diganti sama Allah. Jadi setelah itu aku nggak pernah lagi yang namanya tuh cemas. Gitu. Kalau sampai cemas nih pikiran waduh dompet udah mulai nipis gitu kan ya. Waduh duit belum ada nih kagak ada lagi nih gitu kan. Orderan kagak ada gitu kan. Cuma aduh nggak deh nggak jangan mikir itu. Langsung hilangin tuh pikiran kayak gitu. Dan alhamdulillah jalan Allah memberi rezeki itu banyak. Gitu. Memang usaha kita tuh adalah salah satu cara kita untuk membuka jalan gitu. Membuka jalan supaya ntar Allah bisa ngasih rezeki lewat situ. Ya kita kalau nggak ada usaha terus gimana gitu kan ya. Sebenarnya manusia membuat usaha. Tapi sebenarnya cara Allah untuk ngasih rezeki itu banyak dari berbagai hal yang bahkan mungkin kita nggak sangka-sangka. Iya alhamdulillah ada aja gitu. Sampai sekarang kita bisa hidup gitu. Pengangguran aja hidup pada kenyataannya gitu. Jadi kita nggak perlu mengkhawatirkan sebegitu parah. Kita kalau hanya percaya bahwa koda kapal kita tuh adalah orang yang ahli dalam bidangnya, harusnya kita nggak khawatir. Karena kita udah kenal, kita udah tahu. Tapi kalau kita nggak tahu, siapa nih orang yang gila sih kelihatan kayak orang nggak waras, misalkan tahu-tahu jadi nahkoda kapal yang lagi kita tuntangin gitu. Ya pasti kita bakalan ini kan khawatir kan tentunya. Waduh, ntar takut tenggelam, takut kecelakaan, kenapa gitu kan? Soalnya apa? Soalnya kita nggak kenal, kita nggak tahu. Tapi kalau kita menjalani hidup ini udah tahu, udah yakin, udah kenal, udah percaya, Allah itu maha terbaik segala macam keputusannya, rencananya. Insya Allah kita bakal kenal menjalani hidup ini, ya kan? Ya nggak? Coba deh dipikir-pikir lagi. Jadi teman-teman, balik ke perkembangan teknologi informasi yang harus kita kejar di masa-masa kayak gini ya. Karena eranya emang udah beda, udah nggak kayak zaman dulu. Untungnya kita sebagai pemuda, milenial, anak muda zaman sekarang tuh kebanyakan udah pada melek teknologi. Tapi hati-hati teman-teman, jangan sampai terjebak. Ingat ya teman-teman ya, bahwa teknologi nih HP kita, itu semua adalah tools. Ya. Itu semua adalah alat. Jadi manusia memperalat ini, bukan jangan sampai kita yang diperalat. Nah kayak gimana nih Kak Ina? Gitu kan. Maksudnya kayak gimana? Ya, coba sekarang kita perhatiin orang-orang yang pada masa sekarang semuanya megang gadget. Hampir rata-rata pasti punya gadget dan kemudian itu terkadang lihat aja ya kenyataannya. Kita tuh kerap lalai dengan kewajiban kita sebagai hamba Tuhan. Asihkan main HP, apalagi kasihkannya nge-game lah, scrolling lah, apalah, mabar dan sebagainya gitu ya. Sampai kita nunda-nunda waktu sholat kita. Coba bayangin, rugi banget nggak sih orang kayak gitu? Rugi kan? Jadi jangan sampai kita malah diperalat, jangan sampai kebalik. Gitu. Hati-hati benar. Manusia itu adalah hamba Tuhan. Tujuan kita ada di buminya apa? Jadi khalifah kan? Jadi khalifah mengikuti
apa yang disuruh Tuhan gitu loh istilahnya. Menjadikan semua ini penuh dengan kemaslahatan. Nah, kita manusia itu makhluk yang terdiri dari ruh dan jasad. Kita punya akal, kita punya hati. Ya kan? Kita bukan hewan. Ya, kita punya hati, kita beragama. Jangan sampai kelakuan gara-gara kita tidak menuruti perintah Tuhan yang sebenarnya itu untuk kebaikan kita sendiri, malah bikin kita lebih bejat daripada hewan. Nauzubillah min dzalik. Ya sekarang kenyataannya kenapa aku bilang kayak gini? Ya mohon maaf ya, mungkin ini agak keluar dari topik. Tapi apa yang terjadi di masa sekarang yang dibuat menjadi terkesan keren barat, misalnya kayak gimana coba? Yang diajarkan value-nya di film-film itu kayak gimana? Pergaulan bebas. Orang-orang drama Korea juga termasuk. Kadang tuh ada pokoknya hal-hal yang di luar pelajaran yang diajarkan pada kita gitu di agama kita. Nah, jadi sebenarnya aku juga termasuk orang yang nonton drama Korea ya, tapi nggak semua sih. Ini aku juga baju nih. Ini kan baju gara-gara drama Korea ya kan. Kalau ada yang tahu startup dramanya khusus mempelajari tentang dunia bisnis ya, seputar teknologi bisnis di dunia startup. Kalau misalnya teman-teman suka drakor, aku rekom deh itu buat ditonton apa. Jadi kita pastikan untuk tujuan hidup kita sebagai manusia itu apa. Supaya kita juga ngerti tujuan hidup kita melakukan bisnis itu apa. Akhirnya kita mengerti keadaan pada masa ini gitu. Di pandemi sekarang tuh kayak gimana. Maaf ya kalau agak berisik. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau misalnya mau kontakkan lebih lanjut sama aku di WA, bisa salin nomor yang ada di layar ini ya. Nanti aku share kok PPT-nya. Habis ini ya di grup semuanya bakal aku share juga untuk PDF bukunya. Oke, terima kasih buat Mbak Moderator. Dipersilakan aku kembalikan. Oke, terima kasih untuk Kak Ina yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Jangan putus. Iya. Tadi dapat saya simpulkan bahwa kita harus bisa melihat dan manfaatkan peluang yang ada, baik online atau offline. Jangan malas belajar, berinovasi, berkreativitas, terutama tentang ilmu entrepreneurship, seperti salah satunya digital marketing. Kemudian peluang akan selalu ada jika kita mau mencari, memulai, bergerak, melakukan perubahan, terus belajar dan percaya. Nah, salah satu fondasi utama berbisnis itu tadi salah satunya kita mengetahui apa tujuan kita berbisnis. Bukan sekedar berbisnis, tapi harus karena ini ya, lillahi ta'ala. Kemudian bersyukur dan jangan lupa bersedekah. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ketik di kolom chat atau open mic. Mungkin sebelum teman-teman nanya, aku mau nanya nih Kak, boleh nggak Kak? Iya, boleh dong. Pastinya. Iya, aku mau tanya, Kak Ina tuh pernah nggak sih ngalamin kayak usahanya lagi paling gagal-gagalnya tuh pas kapan? Terus gimana cara buat bangkit lagi dari kegagalan itu? Sering sih kalau itu ya, merasa susah banget kayaknya gitu. Sebenarnya aku buka tutup bisnis tuh udah bolak-balik. Segala macam selama kuliah tuh aku jualan segala macam. Bikin brand gitu ya. Tutup terus. Buka tutup. Ya karena aku merasa ada di puncak kegagalan. Wah, aku udah habis banyak, aku nggak dapat feedback gitu. Wah, aku gagal. Aku cepat menyimpulkan bahwa aku gagal pada waktu itu ya. Gitu. Ya efeknya itu benar. Kalau lagi kok astagfirullah nggak kelar nih sampai pada
sampai pada waktu di mana aku ngerasa aku udah punya bisnis pengganti pada waktu itu. Dan aku berpikir, wah ini aku kalau misalnya mikirnya, wah nggak ada customer, berarti gagal. Nah kalau aku mikirnya kayak gitu, aku tetap lagi. Cuman aku enggak. Aku coba berpikir bahwa justru ini tantangannya. Coba harus berinovasi gitu kan. Aku harus melakukan apa gitu kan. Kita tuh kalau mikirnya tuh gitu. Aku harus ngapain nih sekarang? Kalau misalnya kita merasa merosot ya, merasa pada di posisi gagal loh, nggak ada banget tuh kayaknya, aduh ambruk nih kayaknya gitu. Nah merasa kayak gitu, kita mikir kudu apa ya? Kita kayaknya kudu gini, pakai strategi ini, cari strategi lagi. Pakai strategi ini, kita bangkit lagi gitu. Jadi ini terus cari strategi pembaharuan. Jangan berpikir gagal ya, bener. Mau berpikir gagal, kita kelar beneran jadinya kayak itu. Yang aku rasain gitu sih kalau dari aku. Jadi sebenarnya gagal itu adanya di pikiran kita. Kalau misalnya pikiran kita itu mikirnya aku mah bego ya, misalnya aku mah bego, ya udah benar gitu. Jadi kita tuh akhirnya seperti itu gitu loh. Kamu benar nggak kalau misalnya di kelas nih, ya aku mah nggak tahu, aku udah deh nggak berani mau jawab apapun di kelas, nggak berani public speaking lah akhirnya gitu. Soalnya berpikirnya aku nggak bisa. Aku berpikirnya nggak apa-apa, coba aja dulu, coba aja terus lanjut gitu. Nah insya Allah nanti lama-lama bisa kayak gitu juga sama kayak bisnis itu kalau dari aku. Oh, berarti ini ya kayak lebih Aku kayak telepon masih mati. harus berpikir positif terus ya. Iya dong, harus berpikir positif. Jadinya jangan malah ngejudge diri kita duluan negatif. Karena ya jujur aja banyak kasus yang aku temuin di lapangan itu, ini teman-teman aku sendiri, kebanyakan sendiri. Sebenarnya diri mereka tuh bisa kok kalau mau diusahakan. Cuman kenyataannya ini kita tuh terpenjara sama pikiran sendiri. Kenyataannya kayak begitu. Dan ini real banyak. Kalian mungkin ada merasakan sendiri ya, coba rasa sendiri. Bener nggak? Sekarang kita terpenjara lah sama pikiran kita sendiri. Ya nggak sih? Karena aku udah berkali-kali merasa seperti itu dan aku coba membuktikan keluar dari penjara pikiran. Kita tuh lebih dari apa yang bukan kita bayangkan. Percaya nggak? Kita tuh bisa sebenarnya. Udah kayak gitu. Kayak gitu kalau dari aku. Makasih ya banyak ya Kak jawabannya. Ayo teman-teman yang mau nanya, mumpung ini nih pembahasannya menarik banget. Iya, ini teman-teman di sini juga kuliah sambil bisnis gitu ya. Iya Kak, mungkin Banyak yang di sini banyak punya yang usaha. Iya, apalagi era kayak gini pasti banyak yang jualan online biasanya tuh. Iya. Seenggaknya minimal WA lah biasanya gitu ya. Jualan apa aja dari WA gitu. Bagus kok. Kayak gitu pokoknya selama teman-teman jadi mahasiswa ya. Ini saran dari aku sih. Aku baru lulus, tahun lalu aku baru lulus itu. Cuman pengalaman aku selama jadi mahasiswa itu memang explore sebanyak-banyaknya. Apa yang jadi hobi, apa yang jadi sukaan teman-teman, apa yang kira-kira bisa meningkatkan ability, kemampuan teman-teman berpikir kritisnya, kemampuan skillnya apa kira-kira. Banyakin organisasi, misalnya ikut-ikut organisasi kayak gini bagus juga. Atau mungkin emang sambil bisnis, sambil kerja, it's okay kayak gitu, nggak apa-apa. Biar kuliahnya nggak cuma kuliah doang, terus aku saran sih kayak gitu. Kak Ina kan ini banyak banget ya usahanya ya. Menurut Kak Ina yang paling seru itu yang mana Kak? Kalau yang paling seru sih ya, karena seru itu relatif. Jadi seru menurut aku karena dikerjakan bareng-bareng sama tim. Jadi bukan aku sendiri, sama tim, kita nge-handle bareng,
kita ngerasain susah-susah bareng. Itu kalau yang diusahakan Rajanaya Translation itu sih. Itu kan jasa penerjemah. Tapi kita awalnya kok cerita dikit nggak apa-apa ya. Jadi awalnya aku sendirian karena memang kan aku basicnya graduate from sastra Inggris kan, sastra dan bahasa Inggris. Nah, habis itu awalnya nih banyak teman-teman yang minta tolong aku buat nerjemahin skripsinya mereka gitu, bahasa Inggris, abstrak kan bahasa Inggris. Kalau cuma satu orang, oke lah ya. Ini banyak banyak skripsi aku sendiri nggak kelar gitu kan. Nah, habis itu aku ada inisiatif, waduh, mendingan buka jasa translation aja nih sekalian kayak gitu. Nah, akhirnya aku juga nemu teman yang nyari, Mbak Ina ada yang nyari ini nih, gimana kalau sekalian aja gitu, aku bantuin. Nah, akhirnya dia yang ngolah, dia yang manage, aku yang jadi translator pada waktu itu. Aku juga ada teman yang anak bahasa Arab karena banyak yang nyari bahasa Arab juga waktu itu. Akhirnya kita gabung bareng sama tim translator bahasa Arab. Sejauh ini ya bahasa Arab ada, bahasa Inggris ada, kayak gitu, dan teman kita yang manage. Nah, sampai kita tuh akhirnya makin berkembang juga. Nah, aku juga masuk ke manajemen akhirnya kayak gitu. Jadi ada bagian translating bahasa Inggris sendiri, bahasa Arab sendiri, dan kita tuh menunya makin banyak, makin bervariasi karena apa? Manut ngikutin permintaannya customer kita. Kadang customer minta jasa paraphrasing, biasa apa yang masih seputar translating kayak gitu. Itu seru sih menurut aku. Kadang kita nggak deadline malam-malam gitu ya, tengah malam customernya mintanya hari ini juga gitu kan. Waduh, kayak gitu. Jadi seru bareng kayak gitu. Fokusnya sebenarnya ini sih awal memang bukan ke duit dulu. Aku selalu bilang ke teman-teman, ke tim, dan ke customer, aku bilang duit mah belakangan, bener, tenang, gampang kalau duit gitu, bayar ntar aja, yang penting tugasmu ini, yang penting tugasnya kita gitu, maksudnya tugasnya kita tuh kelar dulu gitu, kamu lihat dulu hasilnya, yang penting kamu dulu deh kelar dulu gitu urusanmu gitu. Jadi kalau duit mah belakangan, benar. Tapi alhamdulillah kita nggak pernah bangkrut ya. Malah kita sejauh ini kita dibayar terus kok gitu. Bayar nggak ada yang kabur, nggak ada, biasanya gitu. Kita percaya, soalnya orang percaya kita percaya orang. Modalnya itu. Udah sih gitu aja tentang Rajanaya Translation. Kalau yang usaha paling susah tuh yang mana tuh, Kak? Yang paling susah dalam artian kayaknya gitu kan, susah gimana kira-kira? Mungkin ini yang paling banyak kendalanya. Kalau sejauh ini sih aku ngerasa semua kan punya problematika masing-masing. Kalau kendala yang paling susah banget kayak gitu nggak ada sih, nggak ada yang terlalu berarti banget gitu, karena setiap menemukan kesulitan kita coba mencari jalan baru gitu kan. Memang susah untuk merangkak gitu, merintis tuh emang agak susah sebenarnya karena masih baru banget gitu, abstrak kayak gitu. Tapi memang disitulah yang kita sadari sebagai challenge gitu kan, sebagai tantangan udah kita sadari itu emang kayak begini, kita harus lalui proses ini gitu. Kalau kita ngalamin ini ya kita nggak bakal sampai di garis finish, garis depan lagi tuh nggak bakal sampai kalau kita nggak jalan merangkak dari sekarang. Kendala pasti ada aja, cuman ya itu nggak aku anggap sebagai kendala kok kalau kayak gitu, tantangan rasanya gitu ya. Oke, makasih Kak Ina untuk ilmu juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini teman-teman kayaknya nggak ada yang mau nanya ya. Oke, untuk apa mungkin kalau ada yang mau nanya di WA. Oh iya. Boleh nanti langsung ke Kak Ina ya. Iya, nanti kalau ada yang mau nanya. Atau juga nggak apa via Japri kayak gitu. Aku selama bisa ya pasti aku bantu gitu. Selama tahu pasti aku jawab juga. Oke, nanti oh iya, ini juga apa? Iya, Kak?
Tambahan, jadi buat tambahan buat teman-teman juga, mungkin nanti selain ada ebook yang aku kasih, itu kan bisa buat belajar. Tapi kan kalau sekarang tuh belajar tuh paling enak di YouTube ya. Ya, di YouTube. Kalau di TikTok ya, mungkin ya TikTok juga bisa singkat-singkat seputar entrepreneurship. Jadi nanti aku mungkin bakal kasih rekomen YouTube yang bisa aku pelajarin. Itu mentor-mentor gitu lah. Jadi belajarnya tuh ke mentor bisnis digital, tapi lewat YouTube juga nggak apa-apa. Itu kalau teman-teman tahu channelnya Jaya Setia Budi, kalau tahu itu aku juga belajar dari situ. Terus Denny Santoso, itu seputar digital marketing kalau Denny Santoso. Ntar aku kasih deh linknya. Aku kasih link-link yang biasanya aku pakai buat channel pembelajaran ya tentang marketing digital bisnis. Sebenarnya teknisi, pelajaran teknisi kayak gini kan ya, itu tuh sesuatu yang gampang, bisa dipelajarin kok, bisa dipelajarin, yang penting mau belajar. Yang paling utama fondasi bisnisnya itu, fondasi bisnis nilai ta'alanya itu yang nomor 1. Udah segitu aja. Oke, makasih banyak Kak Ina, banyak banget nih bonusnya nih. Nanti teman-teman kalau mau tanya bisa langsung ke Nah, iya dong. ya. Oke, selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Untuk panitia mungkin bisa diambil gambar. Teman-teman juga jangan lupa on cam ya buat dokumentasi. Oh ya, Bisa dipimpin. semuanya on cam ya. Dipimpin sama panitia yang mengambil gambar. Lagi mungkin Kak fotonya, dokumentasinya. Oke, udah ya? Sudah Kak tadi Kak. Oke, teman-teman jangan lupa ya isi presensi kehadiran. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa penutup kafaratul majelis. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di acara webinar kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi di acara yang pastinya lebih menarik. Terima kasih ya buat teman-teman KJMU, sukses terus ke depannya. Tetap semangat untuk berkontribusi dan mengabdi. Ya. Amin Kak. Terima kasih juga Kak. Iya.